pandangan tentang Belanda sendiri sebagai kolonialis, penjajah itu juga menjadi sesuatu yang bermasalah gitu ya. Karena Papua tidak memiliki pengalaman yang buruk dengan Belanda. Terkadang ketika sekarang orang kecewa dengan pemerintah Indonesia, dia kemudian bernostalgia dengan zaman-zaman Belanda begitu ya. Dulu Belanda boleh, sekarang ini susah sekali begitu. Dulu pendidikan Belanda itu bagus sekali begitu. Kalau ajar membaca, ini api menyala, babi lari. Sesuatu yang kemudian mengakar dalam realita. Sekarang ini Pak Madi ke sawah. Siapa Pak Madi? Sawah mana? Orang Papua tidak kenal sawah. Orang Papua kenal hutan sagu dan lain-lain. Belanda, waktu dia berkuasa, yang bangun sekolah bukan Belanda, rakyat. Mereka potong kayu, mereka bikin atap dari daun sagu, dindingnya pakai itu kulit kayu, mereka bikin sekolah. Belanda cuma menyediakan guru. Yang kasih makan guru siapa? Rakyat. Masyarakat di kampung itu yang kasih makan guru. Orang pergi ke kebun, pulang pasti ada jatah untuk guru. Orang pergi ke laut pasti ada jatah untuk guru. Orang pergi berburu ada jatah untuk guru. Sekolah dan masyarakat itu bukan dua hal yang terpisah, tapi satu. Penjaga sekolah dulu waktu zaman Belanda itu bukan jaga bangunan sekolah, bukan. Dia punya tugas kalau pagi ke sekolah dia, Simon di mana? Tidak ada. Dia di mana? Ada di kebun. Dia pergi cari. Simon pulang sekolah. Itu dulu tugas penjaga sekolah. Sekarang penjaga sekolah itu jaga bangunan sekolah. Sekarang karena sekolah dibangun batuan di pedalaman, pas rusak masyarakat mau perbaiki bagaimana? Itu atapnya seng. Tidak ada seng di kampung situ, harus beli dari kota. Bahkan di Merauke itu ada sekolah yang kemudian pohon pisang itu tumbuh di dalam kelas. Karena memang sudah tidak lama tidak terjadi proses belajar mengajar gitu. Bagaimana anak SMP di Cikini menjawab soal yang sama dengan anak di pedalaman Papua yang guru kesenian mengajar fisika, guru agama mengajar matematika. Sensus penduduk itu sekarang masyarakat non Papua itu mayoritas dari masyarakat Papua sendiri gitu. Dan kemudian ada kekhawatiran bahwa kami ini nanti akan habis begitu. Identitas tentang orang yang berambut keriting dan hitam itu akan suatu ketika akan punah begitu, tidak ditemukan lagi gitu. Tetapi juga bahwa dengan kehadiran banyak orang ke sini kami akan tidak punya lagi posisi-posisi politik. Karena itu kalau sekarang mungkin Bapak dari Menpora ini ada tahu bahwa sekarang mereka sedang ribut tentang SK 14 Majelis Rakyat Papua. Yang Majelis Rakyat Papua kemudian mengeluarkan SK bahwa bupati dan wakil bupati itu harus orang asli Papua. Sebenarnya ini wujud dari resistensi itu. Kalau tidak ini nanti kalau pilkada pasti kami kalah gitu. Karena ini saudara dari luar sudah banyak gitu. Jadi bisa jadi nanti bupatinya juga Jawa, kemudian wakil bupatinya Makassar begitu. Pemerintah Indonesia lebih responsif ketika rakyat Papua kibarkan bendera. Jadi kalau ada orang naik angkat bendera, itu orang semua sibuk sekali. Siaga satu. Kalau ada orang kasih naik bendera, tidak ditanya kenapa kau kibarkan bendera begitu. Padahal siapa tahu dia kasih naik bendera karena anaknya tidak lolos itu pegawai negeri, bisa jadi. Atau mungkin dia kibarkan bendera karena gajinya sudah sekian bulan tidak dibayar. Atau dia kecewa karena hutannya dirampas. Kibarkan bendera, tangkap, adili, penjara. Tapi kalau ada SC yang kemudian tidak ada gurunya, kosong, melompong, puskesmas yang hanya bangunannya saja tapi tidak ada isinya, tidak apa-apa begitu. Artinya itu dianggap tidak membahayakan Indonesia. Jadi Indonesia hadir dalam bentuk yang miskin, makna begitu ya, kering. Indonesia itu kalau kibarkan bendera terus hormat itu Indonesia. Tapi kalau korupsi itu bukan itu tidak membahayakan Indonesia. Gitu. Kalau kemudian membunuh orang Papua, tentara polisi tidak dihukum, itu tidak membahayakan Indonesia. Tokoh kami TSO Iluai dibunuh secara keji, diculik, dicekik, dimasukkan dalam jurang, dan setelah itu tentara dibawa, diproses 2,5 tahun keluar jadi danyon di Halmahera, Doni Huta Barat. Kalau ada aparat militer atau polisi sini, saya mohon maaf bahwa di sana institusi-institusi yang hadir tidak sungguh-sungguh itu bicara soal itu NKRI itu cerita mati, omong kosong, bohong besar.
Bagi kami di Papua itu, militer yang datang itu, mereka bilang bawa M16, pulangnya bawa M16M. Ya, karena bupati-bupatinya mengeluh. Saya pergi ke Puncak Jaya, bupati Sekda dan Ketua Bapeda datang dan bicara dengan saya. Bu, dek kami ini susah. Setiap mereka datang dan minta bagian. Padahal di dalam APBD itu kan tidak boleh membiayai TNI kan. Aturannya begitu. Tetapi mereka harus melayani. Terpaksa mereka harus korupsi. Kalau tidak korupsi bahaya, nanti penembakan, kekacauan di mana-mana begitu. Supaya bisa melayani hasrat dari semua kelompok yang ada di sana. Karena itu korupsi kalau mau diproses juga susah. Illegal logging apalagi ya omong kosong gitu kan. Kemudian juga banyak sekali ekspresi-ekspresi kebudayaan lokal yang kemudian dicurigai, selalu dicurigai dengan embel-embel separatisme. Di Papua itu kan sama di Jawa ini, kalau dulu zaman Orde Baru ada apa-apa sedikit pasti PKI. Kalau di Papua ya bikin gerakan apapun ya ini OPM, ini separatis. Dulu Arnold Up, seorang budayawan yang sangat dikenal di Papua. Semua etnik, dia orang Biak, etnis Biak. Tetapi seluruh orang Papua menganggap dia itu orang yang hebat. Dan dia dibunuh, hanya gara-gara kemudian dia menghidupkan kembali itu budaya-budaya lokal. Tarian, lagu-lagu, cerita-cerita rakyat dan seperti itu. Dianggap dicurigai sebagai, menghidupkan itu separatis. Di Denta, Jayapura, itu ada satu SD. Ada satu kampung namanya Kampung Tarkia. Waktu camat itu baru dilantik, dia mau kunjungan ke kampung-kampung di wilayah kecamatannya. Dia Basri namanya, camat ini, dia orang Sulawesi Tenggara. Terus waktu dia mau kunjungan ke Kampung Tarvia itu, ada sekolah di situ SD. Pak guru kepala sekolah ini kumpulin ini anak-anak dan bilang ya, dia mulai bikin itu bendera merah putih kan, kecil itu dan pegang. Mereka berbaris di ujung kampung. Kepala sekolah bilang, sebentar, kalau camat turun dari mobil, langsung kamu itu pegang itu bendera merah putih itu dan menyanyi lagu kebangsaannya, Loya. Pas camatnya turun dari mobil, anak-anak ini pegang bendera merah putih dan mereka menyanyi, Hai tanahku Papua. Lagu yang sering dinyanyikan dan selalu identikan dengan separatisme. Kenapa? Karena menurut mereka lagu kebangsaan yang itu. Kalau bilang lagu Indonesia Raya, bilang Indonesia Raya, jangan bilang lagu kebangsaan. Anak sekecil ini, identitas kebangsaannya itu adalah Papua. Problem besar. Kalau bilang lagu Indonesia Raya, bilang Indonesia Raya. Kalau lagu bendera merah putih, ya bendera merah putih. Kalau bilang bendera kebangsaan, ya menurut dia itu bintang kejora. Dharma Wanita bikin itu putri kecantikan di Dani di Wamena sana itu, Putri Dani diajak untuk jadi putri Jawa begitu, pakai kebaya, sanggul gitu ya. Padahal perspektif kecantikan dalam orang Dani itu bukan itu. Perempuan yang cantik itu yang tangannya kuat, kepalanya kuat untuk memanggul itu noken. Dia orang yang pandai mengurus kebun, pandai mengurus itu anak, pandai mengurus babi. Itulah orang perempuan Papua, perempuan Dani yang cantik. Bahkan saya selalu bilang, ya dalam iklan saja yang setiap hari kita lihat sudah kita bilang, aduh kami ini bukan Indonesia sudah. Oh ternyata cantik itu kalau putih, cantik itu kalau rambut lurus begitu. Kalau tidak rambut lurus, tidak putih itu bukan cantik, bukan ganteng gitu. Saya tidak tahu apakah ini juga yang kemudian menggerakkan banyak orang anak-anak perempuan Papua sekarang mulai kasih lurus rambut ya, rebonding atau apa begitu ya. Tetapi kemudian kita merasa tidak nyaman begitu berada di dalam Indonesia ini. Seperti eksistensi kita itu menjadi aneh begitu ya. Kita perlu melakukan semacam satu perubahan mendasar, mulai mendiskusikan kembali tentang keindonesiaan di Papua. Saya pikir apa yang dilakukan bagi Aceh mulai harus dipikirkan untuk diterapkan atau dilakukan untuk Papua. Karena problem Papua itu problem yang sangat mendasar terkait dengan sejarah dan lain-lain.